Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Buci. Film ini berceritakan sebuah kisah pendidikan di salah satu pulau terkaya yang memiliki produksi timah terbanyak di Indonesia. Di scene berikutnya diperlihatkan pada tahun 1974 di Belitung yang menunjukkan sebuah anak yang sedang duduk di bangku SD menunggu ayahnya yang akan mengantarnya ke sekolah. Pada saat perjalanan menuju ke sekolah, anak itu diberitahu salah seorang pekerja kulit timah yang mengatakan cuma sekolah ujung-ujungnya akan menjadi kulit timah. Sedangkan di sekolah, salah seorang guru perempuan yang bernama Bu Muslimah baru saja datang ke sekolah. Pagi itu Bu Muslimah telah ditunggu seorang anak kecil yang memegang sepedanya dengan keringat yang berjatuhan. Anak itu bernama Lintang. Ia memberitahu kepada Bu Muslimah bahwa ia ingin sekolah dan ekspresi Bu Muslimah pun terkagum melihat Lintang yang sangat ingin sekolah. Pun memberitahu kepada Pak Harfan bahwa murid nomor 1 telah datang. Di scene berikutnya diperlihatkan murid-murid sedang duduk untuk menunggu pendaftaran SD Muhammadiyah. Sementara di sisi lain, di SDPN Timah dipenuhi juga oleh murid baru. Murid baru di SDPN Timah diberitahu seragam sekolah. Namun di SD Muhammadiyah, Pak Harfan dan Bu Muslimah masih menunggu satu murid agar Pak Harfan dan Bu Muslimah tetap bisa menjalankan sekolah tersebut. Waktu sudah berlalu, kini matahari sudah terang. Pak Harfan dan Bu Muslimah masih menunggu satu murid tersebut. Bu Muslimah masih optimis bahwa satu murid tersebut akan datang pada hari itu juga. Ketika Bu Muslimah akan pergi dari kejauhan, diperlihatkan satu murid tersebut yang berlari menuju SD Muhammadiyah. Walau kondisi sekolah yang tak memungkinkan untuk belajar, para guru tetap berusaha agar mereka tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Salah satu murid terbaik adalah Lintang. Lintang adalah seorang anak dari nelayan. Meskipun jarak rumahnya menuju sekolah sangat jauh, Lintang tetap semangat dan tak putus asa untuk sekolah. Walaupun ia harus mengayuh sepedanya dan menunggu buaya muara pergi karena jalan itulah satu-satunya. Pada suatu hari mereka tak bisa bersekolah akibat kelas yang akan mereka gunakan telah banjir karena hujan. Akibat atap yang bocor, para murid dan guru harus mengamankan meja juga kursi yang akan mereka gunakan pada saat belajar. Pak Harfan pun menyuruh Bu Muslimah mengajar para murid di luar sekolah. Sementara mereka pergi, Pak Harfan membersihkan kelas juga menjemur kapur yang basah karena terkena air hujan. Pak Bakri yang melihat dan baru datang melihat kondisi sekolah malah memilih pergi dan tak membantu sama sekali. Karena dinding sekolah yang hampir roboh, dinding sekolah tersebut perlu ditopang dengan batang pohon. Di hari itu, teman Pak Harfan datang dan bertanya mengapa ia ingin mengurus sekolah itu dan 10 murid lainnya, walau tak ada murid lagi setelah 10 murid ini. Padahal Pak Harfan harus memikirkan gajinya juga membangun sekolah ini yang membutuhkan uang yang banyak. Pak Harfan pun menjawab, sekolah ini adalah sekolah yang dimana mengajarkan budi pekerti dan agama, bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Kecerdasan bukan dilihat dari nilai-nilai, tapi dari hati, kata Pak Harfan. Walaupun untuk belajar hitung-hitungan harus menggunakan lidi, sedangkan di SDPN Timah menggunakan kalkulator. Lintang yang sering membaca beberapa potongan artikel membuatnya lebih pintar dibanding teman-teman yang lainnya. Buktinya pada saat belajar menghitung, Lintang sudah tidak membutuhkan lidi lagi untuk menghitung. Ia hanya menghitung pada pikirannya saja. Pada saat belajar geografi, para murid hanya menggunakan peta Indonesia yang sudah robek. Bu Muslimah pernah ditanya sama salah satu guru yang bekerja di SDPN Timah yang bernama Pak Mahmud. Pak Mahmud bertanya hal itu kepada Bu Muslimah, apa yang kau cari di sekolah yang hampir roboh? Anak-anak yang gak jelas, gak cerah masa depannya, kata Pak Mahmud. Mendengar bacaan Pak Mahmud, Bu Muslimah pun lebih memilih pergi meninggalkan. Pada saat di sekolah, Pak Harfan mengabari kalau untuk pelaksanaan ulangan umum pihak pengawas sekolah provinsi menyuruh mereka untuk bergabung dengan SDPN Timah. Bu Muslimah pun mendengar berita tersebut menerima dengan berat hati. Pak Harfan juga meminta maaf untuk
gaji Bu Muslimah yang tertunda 2 bulan. Namun Bu Muslimah memberitahu bahwa ia tidak apa-apa untuk sementara tidak mendapatkan gaji karena ia memiliki uang dari hasil menjahit. Bu Muslimah menyampaikan hal ini kepada anak-anak. Mereka sedikit komplain karena kondisi pakaian dan alas kaki mereka yang sangat jelek. Apa yang akan dikatakan sama anak-anak SDPN Timah nantinya? Dan benar, mereka menjadi pusat perhatian di tengah-tengah kerumunan anak-anak berseragam. Mereka pun mengerjakan ulangan umum di sana, termasuk Harun. Walaupun ketika menjawab soal, Harun hanya menggambar kucing di lembar jawabannya. Seusai ulangan, mereka tak berlibur sepenuhnya, melainkan mereka harus membantu orang-orang di pasar, menjadi kuli, atau sekedar membawakan barang belanjaan atau bekerja di lokasi pertambangan untuk membantu ekonomi keluarganya. Sementara mereka bekerja, anak orang kaya sibuk bermain. Ketika itu, Mahar berkenalan dengan salah satu anak SDPN Timah yang bernama Flo. Flo memberikan majalah yang bagus untuk dibaca. Semester baru pun dimulai. Ketika itu, Pak Harfan memberikan materi di halaman, berbicara tentang keteguhan iman. Salah satu pesan yang kuat dari Pak Harfan untuk anak-anak ini adalah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kemudian, setelah selesai mengajar, Pak Bakri berbicara dengan Pak Harfan bahwa dia ditawari mengajar di sekolah lain. Bu Muslimah pun memohon kepada Pak Bakri untuk bertahan sedikit lagi walaupun kondisi yang mereka hadapi sangatlah berat. Pak Harfan juga meminta Pak Bakri untuk tetap mengajar paling tidak sampai para murid itu lulus, karena tidak memungkinkan Bu Muslimah mengajar semua mata pelajarannya sendirian. Namun Pak Bakri bilang, tidak ada lagi orang yang peduli sama sekolah ini. Sudah 5 tahun sekolah ini tidak bisa buka kelas baru, karena orang-orang lebih memilih anak-anak mereka menjadi kuli untuk menafkahi keluarga mereka, ketimbang sekolah di SD yang mau roboh ini. Mendengar perkataan Pak Bakri, Bu Muslimah jadi sedih dan meninggalkan ruangan. Pak Harfan pun menyusul Bu Muslimah dan memberitahu bahwa kita harus meyakinkan bahwa para murid harus sukses dan sekolah ini ada dan pantas dipertahankan. Waktu itu di pasar, ketika Bu Muslimah berbelanja bahan kain untuk usaha jahitannya, Bu Muslimah ditegur sama guru SDPN Timah. Guru itu bilang dia habis membeli kostum baru untuk ikut karnaval di tanggal 17 Agustus nanti. Pertemuan ini memberikan Ibu Muslimah ide di sekolah dia dan pengharapan. SD Muhammadiyah pun memutuskan untuk ikut serta dalam karnaval pada tahun itu. Karena nilai Mahar selalu tinggi pada pelajaran kesenian, dia dipilih sebagai ketua kelompok. Pak Harfan pun mengingatkan bahwa sekolah mereka nggak ada dana. Mahar pun berkata, "Tenang saja Pak, serahkan saja dengan saya dan alam." Mereka juga melihat SDPN Timah latihan drum band untuk karnaval nanti. Mereka langsung tidak percaya diri karena melihat ketua kelompok mereka menari di lapangan tidak jelas. Mahar pun memiliki ide yang akan mereka tampilkan pada saat karnaval nanti. Mahar dan teman-temannya pun menampilkan sebuah tarian yang terinspirasi dari suku Asmat yang Mahar lihat di majalah pemberian vlog kepada Mahar dengan kostum ala kadarnya. Dan koreografi tarian yang lucu, mereka pun tampil dengan percaya diri di hadapan banyak orang. Dan dalam lomba karnaval tersebut, mereka mendapatkan juara pertama. Hadiah yang mereka dapatkan adalah sebuah lemari yang dapat menyimpan piala tersebut. Pada suatu hari, Ika memperlihatkan sebuah kotak kepada Lintang dan mempertanyakan tentang gambar yang ada di atas kotak tersebut. Lintang pun menjelaskan bahwa itu adalah Menara Eiffel yang berada di kota Paris, ibu kota Perancis. Di sana banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, para ahli seniman, semuanya ada di sana. Banyak orang yang bermimpi bisa ke Paris, kata Lintang. Di hari berikutnya, Ika bertanya kepada Lintang dan Mahar, "Sudah 5 tahun kita sekolah, masa cuman itu kerja satu-satunya yang berharga di sekolah kita? Kalau iya pasti Pak Harfan dan Bu Muslimah kecewa," kata Ika. Lalu tiba-tiba Pak Harfan di sana dan berkata, "Yang terpenting jangan menyerah. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya." Pesan terakhir Pak Harfan kepada mereka. Waktu sore, Bu Muslimah mendatangi ruangan Pak Harfan dan terlihat Pak Harfan tertidur di mejanya. Ketika akan dibangunkan, ternyata tubuh Pak Harfan sudah dingin. Pak Harfan pada sore itu meninggal dunia di sekolah yang selama bertahun-tahun dia perjuangkan
untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin seperti Ikal dan teman-temannya. Tentu saja ini menjadi pukulan untuk Muslimah. Berdua dengan Pak Harfan saja sudah berat, apalagi kalau sendirian. Pada keesokan paginya, Bu Muslimah tidak datang ke sekolah, sedangkan anak muridnya menunggu kehadirannya. Di sana berhari-hari mereka datang ke sekolah, tapi Bu Muslimah tidak menampakkan kehadirannya. Sekolah menjadi sepi, hanya menyisakan Ikal dan Lintang. Dan Ikal ingin pergi. Sekolah apa ini? Gak ada guru, gak ada murid, ini bukan sekolah, kata Ikal. Ikal dan Lintang pun beradu argumen, namun mereka menyadari mereka tidak bisa diam saja. Akhirnya mereka menjemput laskar pelangi lainnya dan belajar bersama. Karena Lintang anak yang paling pintar, Lintang pun mengajarkan teman-temannya untuk sementara. Bu Muslimah pun datang di siang harinya. Para murid menyadari dan akhirnya mereka bersorak gembira dan senang. Lomba cerdas cermat pun dimulai. SD Muhammadiyah pun ikut serta. Ikal, Lintang, dan Mahar adalah perwakilan dari SD Muhammadiyah. Mereka dilatih dan dijahitkan baju baru oleh Bu Muslimah. Perlombaan pun dimulai. Mereka berhasil mencuri 2 skor SD lainnya. Meskipun mereka sempat tertinggal di awal, mereka mampu menaikkan skor mereka. Lintang yang sangat jago membuat mereka cepat menaikkan skor. Ketika sebelum memasuki soal terakhir, skor SD PN Timah dan skor SD Muhammadiyah seimbang. Soal terakhir, soal yang menentukan siapakah pemenangnya. Setelah dibacakan, Lintang langsung menjawab, namun juri mengatakan jawaban Lintang salah, sehingga skor mereka dikurangi 10. Salah satu penonton mengatakan bahwa jawabannya kembar dengan jawaban Lintang, sehingga juri menghitung ulang. Dan ternyata jawaban Lintang benar, sehingga SD Muhammadiyah memenangkan perlombaan tersebut. Hari esoknya Lintang tak kunjung datang. Bu Muslimah diberikan surat yang berisikan Lintang tak bisa melanjutkan sekolah lagi akibat ayahnya yang baru saja wafat, dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Lintang datang ke sekolah dan berpamitan kepada teman-temannya, juga kepada Bu Muslimah.